Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hebat, perkenalkan saya Asmiati Aceh. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman dan pemahaman saya setelah mempelajari modul yang ada di platform Merdeka Mengajar, yaitu tentang Merdeka Belajar. Topik yang pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama di sini adalah mengenali diri dan peran seperti apa saya. Sebagai seorang guru, apabila ingin mengenali karakteristik murid dan juga kebutuhannya, maka yang harus terlebih dahulu kita lakukan adalah bagaimana kita memahami dan mengenali kekuatan maupun kelemahan kita sebagai guru. Selain itu, kita juga harus terus belajar secara mandiri agar terasa potensi yang ada pada diri kita, sehingga kita dapat mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia yang merdeka yaitu hidupnya bersumber pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Renungan selanjutnya yaitu ingin menjadi guru seperti apakah saya? Jadilah pendidik yang profesional ala Ki Hajar Dewantara yang memiliki semboyan Ingarso Tungtulodo, Ingmadio Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Mendidik dan mengajar umumnya berarti sebuah daya upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran, dan jasmani anak-anak agar selaras dengan alam dan masyarakat. Mengajar adalah suatu cara untuk menyampaikan ilmu kepada peserta didik secara lahir maupun batin. Kita tentu sering mendengar pepatah bahwa guru adalah seorang yang digugu dan ditiru. Hal ini memang benar bahwa setiap sikap yang dilakukan oleh seorang guru akan dilihat, dicontoh, dan bahkan diaplikasikan oleh siswa dalam dirinya. Bahkan dalam kurikulum 2013, guru wajib menjadi teladan bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan perilaku, yang diantaranya yaitu perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan juga proaktif. Lalu apa peran kita sebagai seorang guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Peran guru adalah menuntun, memotivasi, menjadi fasilitator sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid agar sesuai dengan kodratnya. Yang selanjutnya yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 hal. Yang pertama yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Lalu apa itu mendidik dan mengajar? Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun juga sebagai anggota masyarakat. Dan mengajar adalah sebuah proses atau bagian dari proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Seorang pendidik harus menyadari bahwa murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan kehendak akan hidup dan tumbuhnya seorang murid. Yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik adalah menuntun kekuatan-kekuatan yang dimiliki murid dengan mengarahkan segala daya upaya untuk mengembangkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid. Yang selanjutnya yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 hal yang dibahas di sini yaitu kodrat murid dan asas trikon. Mengutip apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa segala yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik itu alam maupun zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan mereka berada. Misalnya murid yang tinggal di kota, dalam mendidiknya kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam tempat tinggalnya.
Begitu juga dengan yang berada di pedesaan. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dari pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Kita harus menyelaraskan pendidikan murid dengan kodrat tersebut. Bekali diri kita dengan memahami dari lingkungan di mana murid tersebut hadir. Dan jangan lupa bekali diri kita juga dengan penguasaan teknologi agar mampu mendampingi murid-murid kita dengan utuh dan menyeluruh. Karena kita tidak bisa mencegah perkembangan zaman yang terjadi saat ini. Untuk selanjutnya, seorang guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya. 3 asas inilah yang dinamakan dengan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen adalah pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber yang ada dari luar. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan tetap berdasarkan pada kepribadian diri kita sendiri. Modul selanjutnya yaitu tentang mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Mari kita pelajari tentang budi pekerti dan juga teori konvergensi. Budi pekerti berasal dari kata budi dan pekerti. Budi artinya ranah batin yang meliputi cipta, rasa, dan kasa. Sedangkan pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Jadi budi pekerti adalah hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Sebagai seorang pendidik, kita tidak hanya dapat membantu meningkatkan kecakapan murid dalam kecakapan kognitifnya saja, tetapi juga kita dapat membantunya dalam menumbuhkan kecakapan budi pekertinya. Yang selanjutnya yaitu konsep konvergensi. Teori konvergensi mengemukakan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas seorang pendidik adalah membantu murid menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan yang samar pada kertas tersebut. Yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang hebat, mengajar dan mendidik adalah bagian dari kebudayaan. Maka dengan mendampingi murid-murid kita ketika menempuh pendidikan adalah salah satu kontribusi kita sebagai seorang pendidik untuk membentuk budaya bangsa yang kuat dan menjunjung nilai-nilai luhur kemanusiaan. Karena tujuan akhir dari seluruh rangkaian pendidikan yaitu adalah keselamatan dan kebahagiaan murid-murid kita. Sebagai kesimpulan bahwa kita sebagai seorang pendidik harus memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. Tujuannya adalah agar kita mampu memaksimalkan kecakapan yang dimiliki oleh murid-murid kita. Pendidik adalah agen perubahan yang bisa memberikan sumbangan besar terhadap moral anak bangsa. Maka, ayo kita bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam memberikan pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki kepada anak didik kita. Semoga anak didik kita bisa menjadi anak-anak yang merdeka dalam belajar. Bapak dan Ibu hebat, terima kasih karena telah menyimak apa yang saya sampaikan. Saya mohon kesediaannya untuk mengisi umpan balik pada link yang saya sertakan pada deskripsi, atau Bapak dan Ibu dapat menyampaikannya di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.